Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya, sekarang Ibu mau absen dulu. Melda Tahnia, Hadir, Bu. Wijaya Sinta, Hadir, Bu. Hasnawati, Hadir, Bu. ya semua hadir semua ya. Ya, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai materi sifat-sifat cahaya. Oke, bentar ya, Ibu mau share screen dulu. Kelihatan? Kelihatan nggak share screen-nya? Ya. Nah, sekarang kita Belum, Bu, akan masih belajar loading. sifat cahaya. Sekarang silahkan kalian masukkan nama kalian. Sudah diinstal semua kan aplikasinya? Sudah. Ya, silahkan kalian masukkan nama kalian di kolom ini. Kemudian klik mulai. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita buka dulu ikon bantuan biar kita mengetahui petunjuk-petunjuk tombol yang ada. Nah, di sini petunjuk pertama, sebelum memulai pembelajaran jangan lupa berdoa ya. Yang kedua, keterangan petunjuk tombol sebagai berikut. Ada tombol close berfungsi untuk keluar dari slide. Tombol home berfungsi untuk keluar kembali ke menu utama. Tombol right row berfungsi untuk menuju ke slide selanjutnya. Dan tombol left row berfungsi untuk menuju ke slide sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke ikon kompetensi. Di sini ada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Mungkin biar lebih fokus kita matikan aja ya suaranya. Bisa tekan tombol yang ini untuk menghentikan musiknya. Ya. Sekarang ke kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian indikatornya mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan kita untuk mempelajari ini, tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, dengan mengamati bacaan melalui media ini, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya dengan benar dan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar pada video pembelajaran interaktif melalui Zoom, siswa mampu membedakan sifat-sifat cahaya dengan benar. Jadi, dengan kita belajar tentang sifat-sifat cahaya ini, kalian harus mampu menyebutkan apa saja sifat-sifat cahaya dan bisa membedakan sifat-sifat cahaya yang ada. Kita masuk ke pendahuluan.
Selamat belajar. Kita langsung ke slide selanjutnya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, coba perhatikan pernyataan berikut. Perhatikan baik-baik ya. Ketika kamu bermain-main di siang hari dengan membawa sebuah cermin, kemudian diarahkan ke datangnya sinar matahari, lalu kamu mencoba mengarahkannya ke segala arah, maka apakah yang terjadi? Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi? Ketika kita bermain di siang hari dan membawa cermin, kemudian mengarahkan cermin tersebut ke arah datangnya sinar matahari dan mencoba mengarahkannya ke segala arah. Jadi, menurut kalian apakah yang akan terjadi? Apakah cahayanya akan dipantulkan atau dibiaskan? Akan memantul. Akan dipantulkan. Ya. Ya, Nah, dipantulkan. apakah contoh tersebut termasuk ke dalam sifat cahaya? Nah, menurut kalian apakah sifat memantulkan cahaya itu termasuk ke dalam sifat cahaya? Termasuk, Bu. Nah, ya. Silahkan kalian masukkan ke kolom jawaban yang kalian sudah sebutkan tadi. Pantulan cahaya, maka apakah yang akan terjadi? Pantulan cahaya yang akan terjadi. Kemudian, apakah termasuk? Ya, termasuk. Nah, kita cek apakah jawaban kita benar atau salah. Kita klik cek ya. Ya, Bu. Yeah, great job. Kerja bagus. Siapa aja nih yang benar? Saya. Bu, benar. Saya juga benar, Bu. Bagus. Semua benar ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita masuk ke materi. Nah, kita klik ikon materi. Nah, di sini materinya ada pengertian dan contoh. Kita buka dulu pengertian. Cahaya ini merupakan salah satu bentuk energi. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat benda-benda yang berada di sekitar kita. Jadi, ketika keadaan di tempat kita itu gelap, pasti kita tidak akan melihat benda-benda yang berada di sekitar kita. Kita pasti akan membutuhkan cahaya. Jadi, tanpa cahaya itu, kita bakal tidak melihat apa-apa benda-benda yang di sekitar kita. Sehingga cahaya ini merupakan salah satu bentuk energi. Nah, di sini menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, cahaya adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu, yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitar kita. Kita lanjut. Nah, sebagai gelombang dan partikel, cahaya memiliki beberapa sifat. Di antaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Yang pertama kita bahas merambat lurus dulu ya. Ya, Bu. Nah, di sini cahaya dapat merambat lurus. Sifat ini terjadi jika cahaya melewati satu medium perantara. Nah, di sini contohnya itu seperti sinar pada lampu senter yang merambat lurus. Kemudian sinar matahari yang merambat lurus ke bumi. Dan berkas cahaya pada sebuah lubang yang terlihat lurus. Nah, ada juga contoh dari lampu motor, pasti akan merambat lurus ke jalan.
Nah, itu merupakan salah satu contoh cahaya dapat merambat lurus juga. Kita kasih kembali, lanjut ke cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini cahaya dapat dipantulkan itu kata lainnya yaitu refleksi. Refleksi ini merupakan proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, di sini ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kita kasih slide selanjutnya. Pemantulan teratur adalah pemantulan berkas cahaya sejajar yang terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap. Contohnya apa coba? Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya? Cermin, Bu, contohnya. Ya, betul sekali. Cermin. Cermin memiliki permukaan yang rata dan mengkilap. Jadi, pantulan cahaya dari cermin itu akan teratur. Karena permukaan cermin itu rata dan mengkilap, sehingga pemantulan cahayanya menjadi teratur. Selanjutnya, pemantulan baur atau difus. Pemantulan baur ini disebut juga pemantulan difus, di mana pemantulan cahaya tidak teratur yang terjadi saat cahaya mengenai benda dengan permukaan kasar, bergelombang, atau tidak mengkilap. Contohnya seperti apa, yuk? Air, Bu. Iya, betul. Seperti air ya. Air kan memiliki permukaan yang kasar atau bergelombang. Nah, sehingga air ini pemantulan cahayanya tidak akan teratur karena permukaannya yang bergelombang. Jadi air termasuk ke dalam contoh pemantulan baur atau pemantulan difus. Selanjutnya kita ke menu dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi ketika arah rambai cahaya dibelokkan. Contohnya, yaitu kolam yang airnya jernih terlihat dangkal, dan pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Nah, ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, pasti pensil yang di dalam gelas tersebut akan terlihat seperti patah. Nanti kita akan lihat contoh gambarnya. Nah, selanjutnya kita ke cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Salah satu contoh alami dari ini adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pasti kalian sudah pernah melihat pelangi. Nah, pasti pelangi itu memiliki berapa warna, yuk? Banyak, Bu. Banyak. Yang lain? Ada yang bisa jawab? 7, Bu, 7. Ya, warna apa aja? Merah. Warna merah, warna jingga, kuning, hijau, warna biru, ungu, ya betul. Nah, proses terbentuknya cahaya ini terjadi akibat cahaya matahari yang dibiaskan oleh titik air hujan. Kemudian terurai menjadi 7 warna pelangi, sehingga terbentuklah pelangi tersebut. Hal ini dikarenakan cahaya itu dapat diuraikan.
Nah, selanjutnya cahaya menembus benda bening. Nah, benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya, seperti kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Nah, contoh dari cahaya dapat menembus benda bening ini seperti ketika kaca jendela rumah kita yang terkena sinar matahari, pasti cahaya matahari tersebut akan tembus hingga masuk ke dalam rumah kita. Pasti kalian pernah mengalaminya kan? Di rumah kalian kaca jendelanya yang kena cahaya matahari, sinar matahari, pasti di dalam rumah juga akan tembus cahaya sinar matahari tersebut. Yes, itulah sifat-sifat cahaya. Coba siapa nih yang bisa sebutkan sifat-sifat cahaya? Coba Sinta, coba sebutkan salah satunya. Unmute, masih ke-mute, Sin. Cahaya dapat dipantulkan, Bu. Ya, cahaya dapat dipantulkan. Ada lagi? Coba Meldah deh. Cahaya dapat merambat lurus, Bu. Ya, cahaya dapat merambat lurus. Kalau Hasna apa? Coba sebutkan. Yang lain deh yang bisa jawab. Cahaya dapat dibiaskan. Ya, apalagi? Cahaya dapat menembus benda bening. Ya, dan cahaya dapat diuraikan. Nah, jadi sifat-sifat cahaya itu ada 5. Cahaya dapat merambat lurus, dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada video. Silakan perhatikan video ini. Sifat cahaya. Mari kita mengenal sifat-sifat cahaya. Mari kita mengenal sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Nah, ini contoh dari cahaya merambat lurus. Di sini ada tiga karton yang berlubang. Kemudian di depannya ada lilin. Lalu ketika kita melihat dari lubang tersebut, pasti terlihat cahaya itu merambat lurus. Nah, jadi ini merupakan contoh dari cahaya merambat lurus. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kita lanjut Bisa, ya. Bu. Cahaya menembus benda bening. Nah, ini contoh cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ini contohnya ada gelas bening yang diberikan sinar cahaya senter. Nah, sehingga itu sinar cahaya senternya dapat menembus gelas bening tersebut karena gelas ini bening sehingga dapat ditembus oleh sinar senter tersebut. Sementara ini batu di bawah yang gambar di bawah, ini batu
tidak dapat menembus tidak dapat menembus cahaya karena batu ini termasuk benda gelap sehingga hanya membentuk sebuah bayangan. Dipaham ya? Paham, Bu. Bu. Ya, Paham, Bu. selanjutnya kita ke contoh apa ya ini contohnya? Cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini contoh cahaya dapat dipantulkan. Seperti pernyataan di awal sebelumnya. Ini kita menggunakan sinar cahaya senter. Ketika kita arahkan senter tersebut ke cermin, pasti akan memantul ke arah kita atau ke arah di mana kita mengarahkan cermin tersebut. Nah, ini contohnya. Ini juga contohnya ketika kita bercermin, pasti bayangan kita ada di depan di cermin tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari cahaya dapat dipantulkan. Kita lanjut ya. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini contoh cahaya dapat dibiaskan. Seperti tadi Ibu bilang, ketika kita meletakkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, pasti pensil tersebut akan terlihat seperti patah. Bisa dilihat ini ya contohnya, yang di dalam air ini kelihatan besar kayak seperti patah. Sementara yang di luar masih terlihat seperti bentuk pulpen awal. Nah, sekarang sepertinya cuma itu saja contohnya. Ya, Nah, teman-teman, itu contohnya. Nah, tadi sifat-sifat cahaya. sifat-sifat cahaya yang dapat diuraikan seperti tadi kan contohnya pelangi, terbentuknya pelangi, itu contoh cahaya dapat diuraikan. Nah, sampai sini sudah dapat dimengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang kita masuk ke kuis ya, latihan soal. Baik, Bu. Ya, Ibu ambil dulu. Bu. Mana nih? Oke. Sekarang silakan kalian buka link yang sudah Ibu berikan di Classroom tadi. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu mulai ya. Nah, silahkan kalian masukkan kode yang ada ini 639554.
Sudah masuk semuanya? Iya, Vijaya Sinta sudah masuk. Iya, Melda Tahnia. Kita mulai ya, Ibu sudah start. Silahkan mengisi dengan benar dan tepat. Semoga semuanya hasilnya memuaskan. Ya, sekarang yang unggul masih siapa nih? Melda Tahnia yang unggul nih. Ayo yang lain. Iya, yang lain, ayo. Masih Melda nih yang unggul nih. Ayo, Vijaya Sinta. Semangat. Pemantulan dimus tadi apa, Bu? Lupa, Apa? Bu. Pemantulan difus tadi apa, Bu? Lupa. Pemantulan baur. Sepertinya banyak yang kesulitan di pemantulan difus ya. Melda masih di urutan pertama nih. Ayo, apakah akan disusul oleh Vijaya Sinta atau Hasna? Silahkan. Melda sepertinya sudah selesai ya. Udah, Bu. Ya, kita tunggu yang lain ya, Melda. Sudah semua? Ya, Melda Tahnia yang urutan pertama. Selamat, Melda. Terima kasih, Bu. Ya, Sinta urutan ketiga. Jangan berkecil hati ya, yang nilainya masih rendah. Jangan berkecil hati.
Ibu. Nanti pasti bisa lebih ditingkatkan lagi. Lebih belajar giat. Suara Ibu Iya, jelas Bu. kan? Jelas, Ibu. Nggak berisik? Tidak, Ibu. Tidak, Ya. Ibu. Oke. Nah, sepertinya kalian sudah memahami materi mengenai sifat-sifat cahaya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Pembelajaran hari ini sepertinya Ibu akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Ibu mau salah satu pimpin doa. Coba Melda deh pimpin doa. Silahkan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Melda. Sama-sama, Bu. Ya, Ibu akhiri ya sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah ya. Dan tetap stay at home. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker jika keluar rumah dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Cuci tangan. Tahu kan cara cuci tangan yang baik dan benar? Tahu, Ibu. Ya, bagus. Nanti terapkan di rumah ya setiap hari biar hidup kita lebih sehat. Terhindar dari virus-virus corona. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.